Pemerintah resmi menaikkan tarif listrik untuk golongan kaya. Kenaikan tarif ini mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan kenaikan tarif listrik berlaku bagi 13 golongan non-subsidi, yakni golongan pelanggan rumah tangga, berdaya mulai 3.500 volt ampere ke atas, atau R2 dan R3, rata-rata sebesar Rp254,82 per kWh, serta golongan pemerintah, P1, P2, dan P3 yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan PLN. Sementara untuk golongan subsidi, Rida menegaskan tarifnya tetap. Pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat yang berhak. Rida menjelaskan kenaikan tarif mempertimbangkan perubahan kurs pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP, serta inflasi dan harga batubara. Presiden Jokowi mengizinkan Menteri BUMN Erick Thohir menggugat direksi badan usaha milik negara ke pengadilan jika ikut jadi penyebab perusahaan rugi. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. Dalam Pasal 27 Ayat 3 tercantum bahwa Menteri dapat melayangkan gugatan kepada pengadilan atas nama perusahaan jika ada kelalaian atau kesalahan dalam cara anggota direksi mengelola perusahaan BUMN. Lebih lanjut, Pasal 59 Ayat 2 berbunyi, Komisaris dan Dewan Pengawas wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Itu sebabnya demi memastikan para direksi bekerja optimal untuk mencapai target perusahaan, Jokowi pun melarang keras anggota direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah. Selain itu, rekam jejak para calon direksi BUMN kini akan semakin mendapat perhatian khusus dari menteri untuk memilih para pejabat BUMN. Presiden Joko Widodo membagikan bonus kepada ratusan atlet dan pelatih peraih medali di SEA Games 2021. Total bonus yang dibagikan mencapai Rp162,5 miliar. Bonus yang dibagikan mulai dari Rp105 juta bagi atlet peraih medali perunggu hingga Rp500 juta bagi atlet peraih medali emas. Diketahui dalam perhelatan SEA Games ke-31 yang berlangsung sejak periode 12 hingga 23 Mei 2022, kontingen Indonesia mampu meraih total 241 medali dengan rincian 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Saat menerima para atlet di halaman Istana Merdeka, Jokowi mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan para atlet dan berharap prestasi olahraga anak bangsa dapat terus meningkat di kancah internasional. Nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS jatuh ke level terendah sejak 1998 pada 13 Juni 2022. Uang negeri Sakura ini terus melemah terhadap dolar Amerika dalam beberapa bulan terakhir, hingga akhirnya yen terpantau tertekuk di 135 yen per dolar AS, suatu level yang tidak pernah terlihat sejak krisis ekonomi Asia. Hal ini diduga akibat kesenjangan kebijakan antara pemangku kebijakan moneter AS dan Jepang, di mana inflasi di negeri Paman Sam yang tinggi telah memicu Bank Sentral The Fed untuk menaikkan suku bunganya secara agresif. Sementara Bank of Japan memilih untuk tetap menahan suku bunganya di level negatif yang sudah bertahan sejak 2016 silam. Hal ini disebabkan Jepang masih melihat ekonominya belum pulih dari badai pandemi COVID-19 yang menerpa selama 2 tahun. Apalagi di negeri matahari terbit itu, inflasi baru saja mencapai target jangka panjang Bank Sentral, yaitu 2%. BOJ melihat tekanan inflasi saat ini hanya bersifat sementara dan percaya kebijakan moneter diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan yang bertahan lebih tahan lama. Pemegang aset kripto kini sedang diselimuti kecemasan. Pasalnya harga Bitcoin kembali jeblok pada perdagangan Senin. Tak hanya Bitcoin, aset kripto lainnya turut ambrol. Melansir data dari CoinMarketCap pada Senin 13 Juni, harga Bitcoin anjlok lebih dari 8% dalam 24 jam terakhir ke level 25 ribuan dolar AS per koin. Bahkan jika dipantau dalam sepekan, aset andalan kripto ini terjungkal nyaris 20%. Sementara aset lainnya, seperti Ethereum, anjlok hampir 10% dalam 24 jam dan merosot nyaris 30% dalam sepekan. Pasar pun melihat kemungkinan terjadinya crypto winter, yakni penurunan harga aset kripto diikuti dengan stagnannya harga dalam waktu lama yang mungkin saja bisa terjadi. Crypto winter pernah dialami Bitcoin pada 2018 lalu, ketika harganya ambrol lebih dari 70%, kemudian stagnan cenderung menurun hingga April 2019.